Halo teman-teman semuanya, saya Jessica Sylvia Hutauruk dari kelas AKP 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu subtopik dari audit siklus persediaan dan pergudangan, yaitu bagian audit persediaan. Tujuan menyeluruh dalam audit atas persediaan dan pergudangan adalah untuk menentukan apakah persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Siklus dasar persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, memperoleh dan mencatat bahan baku, biaya buruh, dan overhead. Yang kedua, mentransfer aset dan biaya. Yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Yang kelima, menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu memperoleh dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bagian dari siklus persediaan dan pergudangan ini mengandung 3 fungsi. Yang pertama yaitu memproses pesanan pembelian, yang kedua penerimaan bahan baku, dan ketiga penyimpanan bahan baku. Pengendalian internal untuk 3 fungsi ini dipahami lebih dahulu untuk kemudian diuji sebagai bagian dari pelaksanaan pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus perolehan dan pembayaran. Auditor harus telah menyimpulkan bahwa pembelian bahan baku dan biaya manufaktur telah disajikan secara wajar. Demikian pula jika upah adalah bagian penting dari persediaan, pengujian atas siklus penggajian dan kepegawaian memberikan verifikasi pencatatan akuntansi yang memadai. Bagian yang kedua yaitu mentransfer aset dan biaya. Pada bagian ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu memproses barang dan menyimpan barang jadi. Kedua kegiatan ini tidak berkaitan dengan siklus lain, dan karenanya harus dibahas dan diuji dalam pengujian siklus persediaan dan pergudangan. Catatan akuntansi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi ini disebutkan catatan akuntansi biaya. Bagian yang ketiga yaitu mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Fungsi ini adalah bagian dari siklus penjualan dan penerimaan kas. Jadi, pengujian terhadap pengendalian internal pada fungsi tersebut dilakukan sebagai bagian dari audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Pengujian atas transaksi harus meliputi prosedur verifikasi untuk akurasi berkas induk persediaan perpetual. Bagian yang keempat yaitu mengamati persediaan secara fisik. Pengamatan perhitungan fisik persediaan oleh klien diperlukan untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca dan dihitung dengan benar oleh klien. Persediaan adalah area audit pertama di mana pengamatan fisik adalah jenis bahan bukti yang penting yang digunakan untuk verifikasi saldo akun tersebut. Bagian yang kelima yaitu menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji untuk menentukan apakah klien telah menggunakan suatu metode persediaan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan benar dan dilaksanakan secara konsisten. Prosedur audit yang digunakan untuk ini bisa disebut pengujian harga atau price test. Di samping itu, auditor harus memverifikasi apakah hasil perhitungan fisik telah diiktisarkan dengan benar, jumlah persediaan dan harganya dicatat dan dijumlahkan dengan benar. Pengujian ini disebut pengujian kompilasi atau compilation test. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton.